underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, DPR itu sekarang ini sedang membahas revisi Undang-Undang KPK. Nah, salah satunya ini KPK hanya mengurus kerugian negara minimal 1 miliar rupiah. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Mengenai angka 1 miliar itu dapat disetujui ya. Sekarang kalau korupsinya cuma 5 juta rupiah, terus yang menangani KPK, waduh, mau berapa banyak orang KPK yang harus direkrut kan? Bisa puluhan ribu KPK kalau korupsi yang kecil juga ditangani oleh KPK. 1 miliar saya pikir angka yang lumayan ya, bisa, tidak ada masalah lah. Lalu bagaimana dengan peraturan penyadapan atau merekam pembicaraan atas izin hakim itu Om Bob? Ini saya tidak setuju. Operasinya KPK itu di dalam menyelidiki korupsi itu harus bersifat rahasia. Kalau dia tidak punya wewenang untuk menyadap atau merekam pembicaraan secara diam-diam, itu ya dia tidak bisa mendapatkan data dong. Ya, kalau nggak boleh menyadap, padahal ini lagi terjadi transaksi lewat pesawat telepon ya, lewat hubungan telepon, dan dia tidak punya wewenang untuk nyadap, gimana? Ya nggak bisa ketangkep buktinya ya. Sebaliknya, karena ini sifatnya rahasia, kalau dia disuruh minta izin ke hakim terlebih dahulu, ya sudah tidak menjadi rahasia lagi. Bukan berarti saya terus tidak percaya sama hakim ya. Tetapi yang sifatnya namanya rahasia itu ya tidak boleh keluar dari lembaga itu sendiri, ya, karena integritas sangat diperlukan. Ya, jadi kalau sudah mau menyelidiki seseorang, sebuah kasus, tapi harus minta izin kanan kiri, yaitu menjadi repot. Dan penyelidikan ini itu harus dilakukan gerak cepat. Kalau minta izin, terus izinnya nggak keluar-keluar gimana? Kasusnya sudah hilang, barang-barang bukti sudah hilang gimana? Kan jadi repot. Jadi menurut saya tidak perlu minta izin. Baik, lalu bagaimana dengan tugas KPK untuk menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi? Tidak setuju. Tugas itu adalah dari Departemen Pendidikan. Bagaimana mengeterapkan kurikulum di dalam pendidikan itu untuk bisa mencegah korupsi. Juga pencegahan dini dari keluarga masing-masing, ya, supaya KPK itu fokus melakukan tindakan kalau terjadi korupsi. Jadi supaya fokus. Kalau sekarang begitu repot ya. Satu bagian dia harus menindak, yang satu lagi harus memberi pengarahan supaya jangan korupsi. Nah, ini menjadi nggak benar. Jadi tugas dari pembelajaran anti korupsi ya ada di Departemen Pendidikan, ya, supaya KPK itu fokus terhadap penindakan. Soal gratifikasi, penentuan ini termasuk gratifikasi yang boleh atau tidak, sebetulnya itu ya boleh-boleh saja lah ya. Dikasih batasan, kalau orang nyumbang maksimum berapa, oke lah, itu sih enggak ada masalah ya. Tapi yang paling penting memang kalau terjadi korupsi itu harus ditindak oleh KPK. Lalu bagaimana Om Bob dengan nasib korupsi-korupsi yang kecil-kecil itu? Ya, korupsi yang kecil-kecil itu kan menjadi tugas dari kepolisian, ya. Tinggal lapor ke kepolisian. Kalau kasusnya itu di bawah 1 miliar, ya kepolisian yang akan menindak. Dan korupsi kecil-kecilan itu kan juga terjadinya nggak cuma di Jakarta, ya. Mungkin di luar daerah pelosok-pelosok itu kan juga terjadi kan. Korupsi yang 5 juta, 10 juta, 20 juta. Lah itu cukup ditangani oleh kepolisian setempat. Kepolisian mampu kok menangani kasus-kasus yang kayak gini, ya. Jadi supaya secara keseluruhan seluruh negeri kita ini rame-rame memberantas korupsi, ya. Kalau cuman KPK doang ya nggak akan selesai ya, karena wilayahnya besar, kasusnya banyak, penduduknya banyak. Nah itu susah. Jadi memang bagus di atas 1 miliar ditangani sama KPK, yang di bawah 1 miliar ditangani kepolisian, ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan saran, Anda bisa kirimkan SMS ke 0856 4141
4167. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om